amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesehatan pada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan dalam melakukan program rencana tindak lanjut ini. Salawat serta salam kita surahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bunda SPD, yang saya hormati Ibu-Ibu Guru TK Pertiwi Banyuripan 2, serta yang saya hormati anggota Kombel, Gugus dan juga Kombel SD Negeri 1 Banyuripan. Terima kasih atas kehadirannya dan yang telah meluangkan waktu dalam acara siang hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Sebelum kita memulai rencana tindak lanjut ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Langsung saja ya Bu ya. Saya perkenalkanlah saya di sini Ani Utamayati dari TK Pertiwi Banyuripan 2, mengikuti PKG PJOK BBGP Jateng Kabupaten Klaten gelombang 1 kelas 001. Untuk program rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan, judulnya sebagai berikut ya, untuk melatih keseimbangan, koordinasi dan fokus dengan permainan tradisional. Dengan Bapak Fasilitator saya yaitu Bapak Denny Rahmat Santoso SPD. Mengapa saya mengambil judul untuk permainan tradisional? Permainan tradisional itu kan banyak sekali ya Bu. Di sini kami diambil secara umum saja, mungkin di lembaga kita sering dilakukan seperti estafet kelereng, ada engklek, ada lompat tali, mungkin gerobak sodor. TK mungkin kita belum melakukan yang seperti gerobak sodor, apa itu namanya, yang bentengan, karena memang kan anak-anak belum mengerti deh. Seringnya kita itu melakukan yang estafet kelereng yang sederhana saja. Sedangkan untuk latar belakangnya, permainan tradisional merupakan bagian dari budaya lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mendukung perkembangan fisik, sosial, dan mental anak. Di TK Pertiwi Banyuripan 2 terdapat kebutuhan untuk meningkatkan aktivitas yang melatih keterampilan motorik anak-anak, khususnya pada aspek keseimbangan, koordinasi, dan fokus. Keterampilan ini penting bagi perkembangan anak usia dini karena berperan dalam meningkatkan kontrol tubuh, kemampuan berinteraksi, dan ketekunan dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi di anak TK itu yang mungkin yang dimaksud PJOK di sini untuk melatih perkembangan fisik. Fisiknya itu ada motorik kasarnya, halus. Jadi dari permainan tradisional itu kita bisa meningkatkan keterampilan fisiknya, mulai dari keterampilan fisik motorik halus, mungkin untuk bergerak tangannya, kakinya, semua badannya bergerak seperti itu, tapi dengan menggunakan alat-alat tradisional dengan permainan yang tradisional. Melalui permainan tradisional seperti estafet kelereng, lompat tali, atau egrang sederhana, anak-anak dapat belajar menjaga keseimbangan, melatih koordinasi antara dan mata, serta meningkatkan konsentrasi dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, permainan ini mengajak anak untuk aktif bergerak, berkompetisi secara sehat, dan bekerja sama dalam kelompok. Oleh karena itu, penerapan permainan tradisional di TK Pertiwi Banyuripan 2 sangat relevan sebagai metode pembelajaran yang efektif dan berorientasi pada perkembangan aspek fisik dan sosial anak-anak. Jadi diharapkan selain kita mengenal berbagai macam alat tradisional, permainan tradisional, juga diharapkan anak berkolaborasi dalam artian bekerja sama dalam tim. Jadi kan tidak
tidak hanya permainan individu, tapi anak-anak dilatih untuk bekerja sama, sabar, antri, dan disiplin seperti itu, ya Ibu. Tujuan programnya yang pertama untuk melatih keseimbangan fisik. Keseimbangan fisik di sini yaitu anak-anak difokuskan untuk melatih seperti permainan yang akan saya terapkan nanti, yaitu estafet kelereng, yaitu anak-anak seimbang dalam memegang itu Bu, apa namanya, bambu atau pipa yang di ini deh. Jadi anak-anak seimbang dari antara pemain 1, 2, dan 3 harus seimbang. Jadi dari awal sampai akhir harus sama agar kelerengnya masuk ke dalam toples seperti itu ya. Yang kedua, meningkatkan koordinasi motorik. Yang maksudnya di sini koordinasi itu kerjasamanya ya Bu, antara pemain 1 kan ke sekitar pemainnya itu antara 5 sampai 6. Jadi ada yang mengambil kelereng di awal, terus yang depannya terus 2, 3 berbaris sampai ke garis finish. Jadi koordinasi mata, fokus, jadi anak itu harus fokus. Yang ketiga ini meningkatkan fokus dan konsentrasi. Di sini dimaksudkan konsentrasi anak-anak biar bisa fokus dan konsentrasi saat temannya memberikan kelereng. Jadi anak yang pertama itu memasukkan kelereng ke dalam bambu, jadi biar bisa tetap konsentrasi ya, fokus. Yang keempat, membangun kerjasama dan komunikasi sosial. Di sini sangat penting sekali dalam membangun kerjasama dan komunikasi sosial. Jadi anak yang kurang istilahnya kurang sosialisasinya diharapkan dapat membangun kerjasama. Jadi biar ada komunikasi antara pemain seperti itu ya. Yang kelima, menghidupkan dan melestarikan budaya lokal. Di sini yang dimaksudkan kita sekarang zamannya sudah zaman generasi Z atau apa gitu ya, mesti banyak game-game di aplikasi. Nah, biar kita tidak lupa budaya lokal Jawa seperti permainan tradisional, maka diharapkan kita juga akan memperkenalkan macam-macam permainan tradisional kepada anak agar mereka tahu bahwa kita kaya sekali akan berbagai macam permainan gitu. Untuk yang keenam, tujuannya adalah meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Diharapkan dengan kita melakukan permainan tradisional ini, kita akan menjadi sehat, tidak hanya fisiknya, tapi juga mentalnya juga. Fisik dalam artian sehat jasmani, dan kalau mentalnya itu rohaninya kita. Jadi kita merasa senang. Anak-anak diharapkan nanti dengan permainan yang sederhana, dengan bahan yang murah yang ada di sekitar kita, anak akan menjadi sehat, baik jasmani dan mentalnya seperti itu. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, untuk melatih keseimbangan fisik, capaiannya peserta didik memiliki kemampuan keseimbangan tubuh yang lebih baik. Langkah-langkahnya, memilih permainan tradisional yang mendukung peningkatan keseimbangan. Yang ketiga, hasil yang diharapkan, peserta didik dapat menunjukkan peningkatan keseimbangan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk yang kedua, meningkatkan koordinasi motorik. Yang pertama, capaiannya meningkatnya koordinasi motorik kasar dan halus pada peserta didik. Langkah-langkah yang diambil, persiapan dan pengenalan permainan yang melatih peningkatan koordinasi motorik peserta didik. Hasil yang diharapkannya, peserta didik lebih terampil dan mengkoordinasikan gerakan tubuh mereka. Yang ketiga, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Di sini capaiannya, peserta didik mampu berkonsentrasi lebih lama dalam permainan maupun kegiatan lainnya. Sedangkan langkahnya, melakukan permainan dalam sesi yang terstruktur dengan fokus pada latihan konsentrasi. Hasil yang diharapkan, peserta didik mampu mempertahankan fokus dan konsentrasi dalam permainan tradisional. Untuk capaian keempat, membangun kerjasama dan komunikasi sosial. Capaiannya, terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang baik antar peserta didik. Yang kedua, langkah-langkahnya mengevaluasi performa setiap anak untuk mengetahui kemajuan dalam aspek kerja sama, komunikasi sosial dan evaluasi yang berupa pengamatan langsung. Untuk hasil yang diharapkan, peserta didik lebih terampil dan dalam bekerja sama, memiliki empati dan dapat berkomunikasi lebih baik dengan teman-teman mereka. Yang kelima, menghidupkan dan melestarikan budaya lokal. Capaian yang diharapkan, peserta didik mengenal dan menghargai permainan tradisional sebagai warisan dari budaya lokal.
Untuk langkah-langkahnya memberikan motivasi kepada peserta didik, membantu mereka yang kesulitan dan memberikan penghargaan, apresiasi atau reward bagi mereka yang merasa percaya diri. Hasil yang diharapkan peserta didik mengenal dan menghargai permainan tradisional yang membantu melestarikan budaya dan warisan lokal. Yang keenam, meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Capaiannya dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental peserta didik. Langkah-langkahnya mengadakan sesi refleksi di akhir program, di mana anak dapat membagikan pengalaman yang mereka pelajari dalam permainan tradisional. Hasil yang diharapkan peserta didik memiliki tubuh yang sehat dengan daya tahan, kelincahan, dan kekuatan fisik yang meningkat berkaitan aktivitas fisik dalam permainan tradisional. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, di sini struktur programnya antara lain kelas, target kami sasarannya kelas A dan kelas B di TK Pertanian di Pandora. Usianya 4 sampai 6 tahun. Dilaksanakan di ruang kelas B dan halaman sekolah. Di ruang kelas B itu mungkin pas hari-hari biasa ya, hari kondusif, dan untuk hari Sabtu mungkin bisa kita lakukan di halaman karena SD libur ya. Terus untuk waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan November sebelum pembagian rapor. Untuk kelas B setiap hari Jumat dan kolaborasi kelas A dan B di hari Sabtu di halaman sekolah. Untuk mitra dalam komunitas belajar antara lain saya sendiri Akhil Romaiti SPD sebagai guru kelas B dan PJOK sebagai inisiator utama dalam pembentukan program. Jadi insya Allah besok program permainan tradisionalnya saya coba dulu untuk estafet planning ya Bu ya. Untuk yang kedua, Ibu Muda SPD selaku kepala sekolah sebagai mentor, motivator kami dan pengawas dalam jalannya program. Untuk yang ketiga, Bu Sri Purwanti SPD selaku guru kelas A sebagai pengembang bahasa dalam program. Dan untuk Ibu Norosifa Padilla SPD sebagai kameramen video dalam pelaksanaan program. Dan mungkin ditambah dengan pihak-pihak terkait dari luar, mungkin nanti kalau program yang saya laksanakan ini berjalan, insya Allah nanti kita mungkin berkolaborasi dengan kelas SD ya Bu ya. Mungkin kelas meeting sebelum pembagian rapor mungkin bisa kelas SD juga mungkin bisa bergabung seperti itu. Untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, kapasitas sumber daya, di sini kita mempunyai 3 sumber daya. Yang pertama sumber daya manusia, seluruh warga sekolah yang terlibat baik kepala sekolah dan guru serta peserta didik baik kelas A maupun kelas B dan dukungan dari orang tua. Yang kedua sumber daya fisik. Sumber daya fisik ini yaitu ruangan kelas dan halaman sekolah SD dan juga sarana prasarana yang dibutuhkan. Mungkin seperti kelerengnya, bambunya, alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan besar. Yang ketiga sumber daya keuangan. Sumber dayanya dari anggaran dari sekolah, mungkin ada donatur dari orang tua seperti itu Bu. Untuk implementasi sumber daya dan aset based thinking, yang pertama meningkatkan partisipasi dan semangat antusias peserta didik. Mungkin nanti kita akan meminta izin kepada wali agar kita mau mengadakan permainan tradisional yang sederhana di sekolah seperti itu. Untuk meningkatkan efektivitas program, jadi programnya kalau bisa efektif dalam artian tidak mengganggu waktu pelajaran. Kita ambil di hari Jumat pas anak-anak memakai baju olahraga. Yang ketiga meningkatkan konsistensi atau berkelanjutan. Diharapkan dengan permainan tradisional ini anak-anak bisa tahu bahwa warisan budaya itu sangat banyak, dan jadi kita tidak harus permainan seperti game-game seperti sekarang ini ya Bu ya. Yang keempat, memperluas dan memperkuat jaringan sosial. Di sini kita tidak hanya di lembaga kita saja, nanti kita mungkin bisa mengajak dari pihak SD, itu mungkin dari komunitas pembeli buku atau mungkin dari lingkungan sekitar agar melestarikan permainan tradisional. Untuk rencana evaluasi di sini, yang pertama peserta didik. Sampel diambil dari secara acak baik kelas A maupun kelas B. Jadi tidak hanya anak putra atau kelas B saja kita acak ya.
kita ajak. Kemudian yang kedua staf guru, sampel dari seluruh guru yang terlibat dalam program. Yang ketiga anggota komunitas belajar, sampel diambil dari orang tua, perwakilan Kobel Gugus, pihak dari pihak lain bisa dari komunitas sekitar sekolah, yaitu dari staf guru SD. Untuk yang teknik pengumpulan data, di sini yang pertama kita wawancara. Wawancara berupa angket, wawancara langsung kepada anak, apakah mau setelah melakukan kegiatan ini anak senang atau tidak, mungkin dengan orang tua juga. Untuk yang kedua angket atau formulir, nanti mungkin rencana kita mau sebarkan kepada orang tua. Dan yang ketiga observasi. Observasi itu kita langsung melihat pada saat program itu dilaksanakan. Jadi pada saat permainan tradisional itu dilakukan, kita mengobservasi langsung anak-anak yang sedang melakukan estafet perayaan seperti itu. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi ini sangat penting ya, baik berupa foto, video, ataupun tentang asesmen dan segala macam. Sedangkan untuk kemungkinan tantangan yang saya hadapi, nanti mungkin yang pertama, kurangnya minat peserta didik. Mungkin karena anak zaman sekarang itu sudah mengenal gadget, HP. Banyak anak-anak yang sudah main game, banyak sekali kan aplikasi gratis yang di HP. Dan mungkin itu minat untuk bermain tradisional itu mainan apa sih? Mungkin bagi mereka itu asing. Tapi kita mungkin sebisa mungkin untuk mengenalkannya nih. Yang kedua, terbatasnya dana yang dimiliki. Mungkin dana itu karena memang kita tidak memenuhi, jadi mungkin nanti kita minta bantuan orang tua wali untuk menyumbangkan atau kelerengnya atau bambunya yang mungkin di ladang punya seperti itu. Yang ketiga, terbatasnya peralatan permainan. Peralatan permainan di sini kan permainan tradisional itu banyak sekali ya Bu, mungkin dari lompat tali, ada egrang. Nah, kita mungkin karena mungkin zaman dulu dan sekarang tuh jadi gak nyimpen alat-alat tradisional, mungkin kita jadi terbatas dan mungkin harus beli ataupun harus buat kan juga menyita waktu. Mungkin itu dan mungkin dari itu kita bisa menyampaikan ke wali, mungkin ada yang bisa membuatkan atau menyumbangkan apa seperti itu. Untuk yang keempat, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Di sini mungkin itu kok permainan yang modern saja banyak, kok kenapa mengambil yang tradisional seperti itu. Mungkin banyak yang menganggap sebelah mata bahwa permainan tradisional itu tidak bagus lah, sudah ketinggalan zaman seperti itu. Padahal sepertinya kalau kita memang mau mengangkat budaya lokal, permainan tradisional di sekolah, di saat-saat jam istirahat atau kelas meeting, insya Allah anak-anak lebih senang. Bismillah, nanti kita coba ya untuk program kedepannya, semoga berjalan lancar. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelumnya mungkin ada masukan dari ibu kepala sekolah atau guru SD, teman-teman guru Bu Sri atau Bu Sipa, monggo Bu Muda, ada masukan? Ya, terima kasih kepada Bu Ani. Masukan sedikit dari yang telah disampaikan Bu Ani tadi. Alangkah bagusnya besok kita praktekkan secara nyata, ya apa yang telah Mbak Ani sampaikan bisa terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih atas saran dan masukan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Muda SPD. Iya Bu, ini kan saya baru menyampaikan programnya. Insya Allah nanti di bulan November Bu, sebelum kita setelah anak evaluasi ya Bu ya, setelah anak evaluasi menunggu anak pembagian rapor, kita lakukan dulu di TK dulu seperti itu. Nanti anak-anak mungkin di kelas B dulu, biar yang kelas A lihat dulu seperti itu Bu. Mungkin nanti di hari Sabtu kan SD libur ya Bu Manda, libur, jadi kita bisa pinjam di lapangan yang lebih luas. Nanti kolaborasi antara kelas A sama B. Dan mungkin nanti kalau anak-anak SD juga kayaknya nih kok tertarik, mungkin kita bisa kolaborasi juga di tingkat yang SD. Seperti itu Bu Muda. Kita coba mungkin dengan
sarana yang bambunya harus banyak kalau melibatkan banyak peserta didik mungkin. Mungkin ada lagi Bu. Seperti jonggrang itu kan gampang ya. Kita bentuk garis-garis terus mempraktekkan yang gampang. Itu termasuk permainan tradisional. Iya betul Ibu, itu nanti jonggrang juga bisa. Terus apa itu Bu yang engkleng ya, yang buat kotak-kotak itu ya Bu yang apa itu? Hatrik Bu. Legel ya, legel juga bisa. Atau mungkin kita punya apa Bu? Bakian ya? Bakian juga bisa, itu bisa dimanfaatkan juga. Jadi untuk mengisi, biasanya kalau menjelang pembagian rapat kita sudah tidak pembelajaran ya. Kita isi seperti itu aja mungkin seminggu, mungkin nanti anak-anak bisa berbagai macam permainan. Nah, betul Bu, kelas meeting. Anak TK apa tuh Bu kelas meeting? Ya mungkin nanti kita bisa kenalkan ke anak-anak kita ya Ibu ya. Bismillah, semoga besok bisa berjalan lancar dengan bantuan ibu-ibu semua. Ada mungkin Bu yang ditambahkan lagi, Bu Mada? Oh sudah, Bu Sri, Siapa? Terima kasih Pak Ali, waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya hanya mau tambah sedikit saja Ibu ya. Kan materi yang disampaikan sama Pak Ali sudah biasa pada anak-anak. Cuma karena sekarang zamannya zaman Z ya Bu ya, itu anak-anak banyak yang main game ya Bu, terutama di HP itu anak-anak kadang kita arahkan ke tradisional itu agak susah ya Bu ya. Nah, agar lebih tertarik lagi nanti kita arahkan bagaimana anak itu bisa tertarik dengan adanya permainan tradisional itu, bisa ya nanti bisa berjalan dengan lancar, baik itu dilaksanakan di TKA maupun di TKB. Kita berikan motivasi dengan kata-kata yang bagus yang bisa menarik minat dari anak-anak tersebut ya. Demikian juga semoga nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih ya Ibu. Ya. Oke, terima kasih ya atas masukan dan sarannya dari Ibu Sri Purwanti ya. Betul sekali Ibu, mungkin sekarang itu anak-anak ya sukanya main game karena di HP itu banyak sekali gratis dan macam-macam bentuknya. Dan ya ini mungkin tantangan bagi saya ke depannya supaya mengenalkan permainan tradisional kepada anak usia dini dengan bahan yang sederhana yang ada di sekitar kita, mungkin bisa kerikil, bisa apa ya anak-anak kerikil dari bambu, yaitu karet, cuma membuat dari kapur, buat engklek itu ya Bu ya. Nanti insya Allah selain kita praktek langsung, rencananya saya nanti menayangkan tutorial ya. Tutorial pada anak-anak apa saja sih mainan tradisional itu, apa saja. Mungkin anak-anak mungkin mereka itu di rumahnya sering melakukan, tapi dia tuh nggak tahu namanya mungkin sama kakak-kakaknya atau mungkin ibunya, bapaknya tuh cerita ini loh permain kotak petak umpet mungkin yang sederhana. Jadi mungkin mereka kan masih anak kecil yang masih dengan generasi yang HP pertama dia, jadi mungkin belum tahu asing. Nah kita nanti kenalkan pakai tutorial video YouTube, nanti diputarkan di sekolah, ini loh macam-macamnya, dan sekolah mungkin punya alat ini, nanti kita praktekkan ya, hari ini kelereng, misalnya besok kita lompat lagi, atau besok nanti engklek. Jadi nanti insya Allah di sela-sela pembagian rapat besok yang katakanlah tadi kelas meeting tadi ya, kita isi dengan permainan tradisional seperti itu ya Bu Sri ya. Mungkin demikian Bu Sri. Ada lagi? Sudah. Mungkin apabila tidak ada tambahan lagi, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada ibu-ibu semua, dari ibu kepala sekolah, dari rekan guru, dan juga dari Kombel SD. Terima kasih atas kedatangannya, atas kehadirannya. Semoga besok program yang akan saya rencanakan besok berjalan dengan lancar dan anak-anak juga suka, dan insya Allah diharapkan permainan ini bisa berpusat pada peserta didik nih. Jadi anak senang dari bahan yang sederhana, murah yang ada di sekitar kita, bisa menyehatkan jasmani, rohani, dan mentalnya juga nih. Demikian paparan dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sebelumnya kita tutup dengan bacaan